Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kerudija Prabawa, nomor absen 19, kelas 11 MIPA 3. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang tokoh nasional yang berjasa pada tahun 1942 sampai 1949. Dan tokoh yang saya pilih adalah Ahmad Subarjo. Nah, siapa sih Ahmad Subarjo tersebut? Raden Ahmad Subarjo Djo Adi Suryo adalah Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia. Ia mempunyai gelar Meester in de Rechten yang diperoleh dari menempuh pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda. Setelah sebelumnya menempuh pendidikan di Hoger Burger School, Jakarta, yang saat ini setara dengan SMA. Lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Nama Ahmad Subarjo adalah nama pemberian ibunya setelah sebelumnya ia mempunyai nama Teuku Muhammad Yusuf. Pemberian dari ayahnya yang masih mempunyai keturunan bangsawan Aceh dari Pidi. Nama belakang Djo Adi Suryo ia tambahkan sendiri saat dewasa. Ayahnya bernama Teuku Muhammad Yusuf dari Aceh. Ketika Ahmad Subarjo lahir, ayahnya bekerja sebagai mantri polisi Pamong Praja atau sekretaris kecamatan. Ibu Ahmad Subarjo bernama Wardina, anak camat dari Cirebon. Ayahnya masih memiliki keturunan bangsawan dari Aceh, sementara ibunya berdarah Jawa Bugis. Lanjut ke riwayat pendidikan Ahmad Subarjo. Karena ayah Ahmad Subarjo yang berstatus sebagai pejabat pemerintah kolonial kala itu, maka ia mempunyai hak untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah Belanda. Di saat itu, Karawang masih belum ada sekolah Belanda. Orang tua Ahmad Subarjo kemudian mengirim anak-anaknya ke Batavia untuk bersekolah. Ahmad Subarjo memulai pendidikannya di Europees Lagere School atau ELS di Kuitang, namun pindah ke ELSB di Pasar Baru. Setelah lulus ELS, Ahmad Subarjo kemudian masuk ke sekolah Prince Hendrik School, namun ia pindah ke sekolah HBS atau Hoger Burger School, Koning William III di Salemba, Jakarta. Ia menamatkan pendidikannya di sana pada tahun 1917. Singkatnya, setelah lulus, Ahmad Subarjo langsung bergabung dengan organisasi kepemudaan Trikoro Darmo yang merupakan sayap organisasi Budi Utomo. Ketika Perang Dunia I usai, Ahmad Subarjo kemudian berangkat ke Belanda untuk melanjutkan kuliahnya di jurusan hukum di Universitas Leiden, Belanda. Ia tiba di Belanda pada tahun 1919. Di Belanda, Ahmad Subarjo juga banyak bertemu dengan tokoh-tokoh penting seperti Muhammad Hatta, Tan Malaka. Ia juga bertemu dengan Sneevliet, tokoh partai buruh Belanda yang mendirikan ISDV atau Indische Social Democratische Partij, cikal bakal dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Selanjutnya, ada peran Ahmad Subarjo dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta sempat diasingkan oleh para golongan muda ke Rengas Dengklok. Tujuan pengasingan tersebut adalah agar Soekarno-Hatta terhindar dari pengaruh Jepang. Selama di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta juga diyakinkan oleh para golongan muda bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Harapannya agar Soekarno-Hatta dapat segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Melihat para golongan muda yang terburu-buru pun membuat Ahmad Subarjo bertindak. Selama di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta terus didesak oleh para golongan muda untuk segera melakukan proklamasi. Namun, banyak yang setuju jika proklamasi dilakukan di Jakarta. Oleh karena itu, Ahmad Subarjo maju sebagai tokoh yang meyakinkan golongan muda mengizinkan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Bahkan, Ahmad Subarjo memberi jaminan taruhan nyawa bahwa proklamasi akan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB. Setelah permintaan Ahmad Subarjo disetujui, Soekarno-Hatta pun dibawa kembali ke Jakarta. Setelah mendapat izin dari Laksamana Maeda,
Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo langsung merumuskan naskah proklamasi. Selama proses perumusan, Ahmad Subarjo turut menyumbangkan gagasannya pada bagian pertama naskah proklamasi. Kalimat proklamasi yang disumbangkan oleh Ahmad Subarjo berbunyi, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Disusul kemudian dengan gagasan dari Bung Hatta pada bagian kedua konsep naskah proklamasi. Naskah yang masih berupa tulisan tangan Bung Karno itu kemudian dibawa ke hadapan hadirin yang berada di rumah Laksamana Maeda pada waktu itu. Atas usulan Soekarni, naskah tersebut kemudian ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama wakil-wakil bangsa Indonesia. Setelah itu, naskah diketik oleh Sayuti Melik. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akhirnya dibacakan oleh Bung Karno di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada 18 Agustus 1945, setelah pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Ahmad Subarjo diangkat sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial. Sebagai Menteri Luar Negeri pertama Indonesia, salah satu tugasnya adalah untuk meyakinkan sekutu bahwa Indonesia telah merdeka dan melucuti senjata Jepang. Dalam usia 82 tahun di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru, ia menghembuskan napas terakhir dikarenakan flu yang menimbulkan komplikasi, yang kemudian dimakamkan di Cipayung, Bogor. Pada tahun 2009, pemerintah mengangkatnya sebagai pahlawan nasional. Nah, itu saja informasi yang bisa saya berikan tentang Ahmad Subarjo. Kenapa saya memilih Ahmad Subarjo dalam topik pembicaraan kali ini? Karena dari riwayat pendidikannya, Ahmad Subarjo sampai memiliki gelar dan menjadi menteri pertama di Indonesia. Dan apa yang beliau lakukan seperti meyakinkan golongan muda untuk mengizinkan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta dan berani memberikan taruhan nyawa bahwa proklamasi akan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Ini salah satu contoh rela berkorban dan cinta tanah air kepada bangsa Indonesia. Saya harap kedepannya para generasi muda mampu meneladani dan meniru semangat juang para pahlawan. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini dan semoga video ini bisa menambah wawasan Anda. Saya tutup undur diri. Terima kasih.